Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Tor? Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran hari ini atau tuton kita hari ini dalam mata kuliah manajemen. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri saya di kolom perkenalan. Saya sudah membuat videonya, mungkin sahabat tutor sudah kenal saya, namun tidak lupa juga saya tetap akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya adalah tutor sahabat semua dalam mata kuliah manajemen. Sahabat tutor, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Kita harus memahami bagaimana pengelolaan sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi dilakukan dengan baik dan benar, sehingga tujuan-tujuan dari visi misi perusahaan itu tercapai. Baiklah sahabat tutor, tanpa memperpanjang pembukaan dari saya, ada baiknya kita mulai tuton kita kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, kita di materi pertama kali ini, pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Definisi manajemen menurut Robier and the Coulter tahun 99 menyebutkan manajemen merupakan proses pengorganisasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Jadi di sini sahabat tutor, menurut Robin dan Coulter itu bahwasanya manajemen merupakan jalur pengorganisasian yang saling berkesinambungan antara
antara departemen, antara setiap bagian-bagian kerja itu bisa bekerja sama dengan baik, secara efektif dan efisien. Itu menurut Robe dan Carlton. Sementara menurut Gibson, Dunley, dan Ivan Savic tahun 96 menyebutkan manajemen merupakan proses yang dilakukan seorang atau beberapa orang untuk mengkoordinasikan aktivitas orang lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dapat dicapai oleh orang itu sendiri. Jadi di sini Gibson, Donnelly, dan Ivan Savic bahwasanya manajemen itu mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain agar orang lain itu bisa bekerja secara efektif, secara koordinasi. Karena kenapa? Karena orang yang mengaturnya, orang yang mengarahkannya tidak akan bisa mencapai satu tujuan yang ingin dicapai tanpa bantuan orang lain. Begitu menurut Gibson, Donnelly, dan Pacific. Lalu menurut Follett dalam Stoner dan Wankel tahun 1986 menyebutkan bahwa manajemen adalah seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Jadi menurut Follett dalam Stoner dan Wankel itu manajemen itu adalah bagaimana merupakan seni ya. Jadi ada improvisasi, bukan sesuatu yang sistematis, tapi ada improvisasi, adanya responsif terhadap bagaimana kita mengelola atau mengatur orang lain. Nah, itu dia. Ada cara-caranya, baik itu dalam komunikasi, baik itu dalam pengarahan yang tepat, atau edukasi, atau advokasi, sehingga orang lain itu mau mengikuti apa yang kita arahkan. Kemudian Syagian dalam Dadang dan Silvana tahun 2007 mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain. Jadi sudah jelas sahabat tutor semuanya bahwa manajemen secara keseluruhan merupakan bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mengikuti apa yang ingin kita capai. Nah, jadi itu merupakan seni, ya. Selanjutnya di dalam pengertian ataupun konsepnya, manajemen merupakan suatu ilmu dan juga suatu seni. Sebagai suatu ilmu, manajemen harus memiliki landasan keilmuan yang kokoh. Ya, jadi manajemen tidak hanya improvisasi, tetapi adanya landasan atau literasi yang benar dan tepat. Makanya manajemen jangan suatu ilmu. Ya, sudah banyak penelitian, sudah banyak buku-buku yang membahas tentang bagaimana cara mengatur, mengelola baik itu perusahaan maupun orang lain. Nah, sementara manajemen dianggap sebagai seni, maka manajemen dipraktikkan berdasarkan keterampilan yang diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, di seni inilah manajemen biasa mengatur orang lain. Ya, karena manusia hidup itu mempunyai perasaan, mempunyai akal, ya, mempunyai emosi, ya, mempunyai hasrat, sehingga cara mengatur manusia lebih hidup itu lebih rumit dibandingkan kita mengatur benda mati seperti mengelola perusahaan atau mengelola administrasi. Maka manajemen itu mencakup semuanya sahabat tutor. Maka manajemen kalau dianggap dia sebagai ilmu, dia itu lebih tepatnya lebih kepada bagaimana mengatur benda mati dan benda hidup, ya, itu baik perusahaan, ya, baik itu mengatur keuangan, ya, baik itu mengatur administrasi ataupun berkas, ya, itu masuk dalam manajemen. Sementara di seni bagaimana seorang manajer itu dapat ataupun pimpinan itu bisa mengatur orang lain melalui advokasi, ya, mempengaruhinya sehingga orang itu mengikuti apa yang diarahkan oleh pimpinan. Nah, ini merupakan suatu konsep dasar mengenai manajemen. Nah, secara umum, sahabat tutor semuanya, fungsi manajemen itu memang dibagi 4, ya, atau kita singkat dengan istilah POACH. POACH itu P-nya itu planning, O-nya organizing, A-nya itu actuating, dan C-nya itu controlling. Namun, seiring perkembangan bahwasanya fungsi manajemen itu juga bisa diartikan di dalam bahwasanya actuating itu bisa diganti dengan directing. Maka yang ada di sini fungsi manajemen itu dibagi atas planning, organizing,
directing, dan and controlling. Jadi fungsi manajemen itu secara perencanaan ya, sahabat tutor. Perencanaan bagaimana mencakup definisi tujuan ya. Terus penetapan strategi, mengembangkan rencana untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan. Jadi fungsi manajemen yang pertama ini adalah bagaimana kita merencanakan suatu kegiatan, menetapkan satu tujuan, dan jika ada kendala-kendala itu apa strategi yang akan kita lakukan, dan bagaimana kita mengembangkan rencana kita itu untuk dapat diaplikasikan oleh orang lain melalui kegiatan-kegiatan. Ya, jadi itu adalah fungsi pertama dari perencanaan. Jadi perencanaan itu bukan hanya menghayal, sahabat tutor, atau menghalusinasi, tapi bagaimana rencana kita itu dapat di-directing oleh atau diaplikasikan oleh orang lain, sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa diaplikasikan, bisa dilakukan secara nyata ya, sahabat tutor. Bukan suatu rencana yang tidak bisa dilakukan atau dikerjakan, ya harus rasional dia. Kemudian di dalam fungsi yang kedua itu tentang pengorganisasian. Setelah kita merencanakan, lalu kita mengatur, menentukan tugas-tugas apa saja yang dikerjakan bagian ini, kita perlu bagian ini, kita perlu departemen ini, ya, sehingga kita dapat melakukan suatu pengorganisasian dalam perusahaan. Ya, lalu setelah kita membagi-bagikan bagian apa yang kita butuhkan, lalu kita tentukan siapa-siapa saja yang mengerjakannya. Tentunya bicara siapa saja, tentu orang-orangnya, orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Yaitu baik itu di departemen keuangan, yaitu orang keuangan, akunting, baik itu di produksi, orang teknik, ya, ataupun orang produksi, baik itu di orang marketing, yaitu orang pemasaran, kemudian itu lalu di orang umum atau administrasi. Nah, itu kita butuhkan orang-orang yang kompeten dan profesional di bidangnya. Terus bagaimana tugas-tugas yang sudah kita berikan tadi kepada orang tersebut, terus kita udah bagi-bagikan departemennya, lalu tugas-tugas itu kita kelompokkan ya, dikelompokkan ya. Terus siapa yang melapor kepada siapa ya, jadi di mana pimpinannya, stafnya ya, lapor kepada supervisornya, supervisornya lalu kepada manajer, dan seluruh manajer itu akan melaporkan pada direktur ya. Jadi harus jelas dulu pengorganisasinya seperti apa, yaitu minimal dibuat struktur organisasinya ya, sahabat tutor. Oke, dan pada tingkat mana keputusan harus dibuat. Kemudian fungsi manajemen itu adalah kepemimpinan, atau di kepemimpinan ini bisa kita kan directing yaitu pengarahan, atau bisa juga actuating ya, yaitu pengarahan yang bisa diaplikasikan, di mana tugas directing ini lebih kepada seorang pemimpin, sahabat tutor, atau seorang manajer lah minimal ya. Meliputi kegiatan-kegiatan yang memotivasi. Biasa motivasi ini seorang pemimpin ya, dia memotivasi stafnya, karyawannya agar mau bekerja dengan baik secara efektif dan efisien ya. Lalu mengarahkannya. Jadi sahabat tutor, jangan sampai staf kita ataupun bawahan kita ini tidak tahu arah atau jalan kerja yang dia lakukan. Apalagi dia tidak memahami apa yang dia kerjain, dia hanya mengerjakan saja. Seharusnya staf itu harus diberikan pengarahan, pemahaman melalui apa sih yang dia kerjakan, kemana tujuannya nantinya. Ya, terus menyeleksi saluran komunikasi yang paling efektif dan memecahkan konflik. Ya, jadi sudah jelas sahabat tutor bahwasanya setelah kadang kita arahkan, sekarang kita sudah kasih tujuannya apa, ini supaya kerjanya nanti lebih efektif, dia bisa tahu bagaimana dia berinteraksi dengan bagian lain, dan tentunya akan meminimalisasi resiko konflik ya, sehingga jika ada masalah-masalah bisa diselesaikan dari bawah, bukan langsung di pimpinan. Jadi dari bawah dulu, jika masalah teknis jika tidak selesaikan oleh masalah itu di bawah, baru kita ke masalah itu kita directingkan kepada pimpinan sebagai penanggung jawab atau pengambilan keputusan. Lalu setelah kita lakukan perencanaan dengan tepat, kita sudah berorganisasikan, menata perusahaan kita dengan tepat, siapa-siapa saja orang di dalam suatu departemen yang kompeten dan profesional. Lalu kita tentukan pimpinannya, bagaimana kita arahkan dia, mendirecting dia, bagaimana kita mengadvokasi sehingga bekerja bisa efektif. Lalu kita
awasi ya, sahabat tutor. Kita awasi apakah perencanaan yang telah kita tetapkan tadi sudah dijalankan sesuai enggak. Nah, sudah dijalankan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Ini adalah fungsi dari pengendalian atau controlling. Di mana fungsi ini memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa semua orang di dalam perusahaan itu atau di dalam organisasi itu sudah menjalankan apa yang sudah direncanakan, dan jika ada yang tidak sesuai dengan perencanaan tentu perlu kita sinkronisasikan atau kita rekonsiliasikan sehingga ya tidak sesuai rencana itu kita bisa mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan yang ada ya sahabat tutor, sehingga sesuatu tujuan yang ingin kita capaikan, yang ingin kita gapai dari tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Ya, walaupun terkadang kita dalam mencapai tujuan itu tidak semua yang kita rencana itu bisa kita diaplikasikan. Namun akan tetapi sebaiknya rencana adalah sebagian besar bisa diaplikasikan dan bisa directing atau dikerjakan. Kemudian sahabat tutor mengenai peran manajemen, di sini kita akan melihat beberapa peran manajemen itu ada interpersonal rules, ada informational rules dan discussion rules. Di mana interpersonal rules itu adalah bagaimana setiap bagian baik itu staff ataupun pimpinannya, manajer itu bisa saling berinteraksi ya antara leader, figur dan listen. Itu harus ada komunikasi yang baik. Jika tidak ada komunikasi yang baik, maka interpersonal rules itu tidak akan tercapai sahabat tutor semuanya. Tidak akan terjadi komunikasi yang efektif. Maka sangat penting kali interpersonal rules ini dilakukan. Kenapa? Interpersonal rules harus tahu staff itu adalah seorang bawahan dan manajer adalah seorang pimpinan. Mereka harus tahu atasan bawahan itu sehingga bisa menentukan profesionalitas dari seorang pimpinan ataupun seorang pekerja atau profesional ya, sehingga dia tahu batasan-batasan dan wewenangnya itu perlu. Kemudian informasi role bagaimana seorang staff itu bisa membuat satu laporan sehingga laporan itu menjadi data itu menjadi informasi itu menjadi laporan yang akan memberikan pencerahan ya terhadap masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan. Maka dari itu kita harus memahami tentang bagaimana membuat data menjadi informasi. Maka perlu yang ada yang monitor, disseminator, dan spoken person. Jadi tidak hanya data itu hanya sebagai data, sahabat tutor. Jadi di dalam manajemen rules itu perlu sekali kita data itu memberikan satu impact yang baik terhadap perusahaan ya, sehingga menjadikan satu informasi. Contoh sahabat tutor, misalnya ya di dalam akuntansi misalnya laporan keuangan merupakan data-data keuangan yang di mana data tersebut merupakan angka nominal dari kegiatan perusahaan. Nah, kalau kita hanya memberikan data laporan keuangan baik itu neraca ataupun laporan laba rugi ataupun laporan perubahan modal tanpa ada penjelasan, ini akan membingungkan sahabat, karena tidak semua orang memahami tentang laporan keuangan. Makanya perlu kita jadikan laporan keuangan sebagai informasi ya. Jadi informasi yang kita dapatkan itu kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar pihak-pihak yang nantinya berkepentingan atau yang memutuskan ini tidak salah langkah di dalam pengambilan keputusan manajemen ya. Setelah kita dapat memahami tentang manajemen role baik itu dari interpersonal di lingkungan internal ya, leader, staff dan pimpinan, lalu kita bagaimana aturan bagaimana data menjadi informasi ya, terus lalu kita dalam manajemen itu, peran manajemen itu dalam pengambilan suatu keputusan. Di mana pengambilan keputusan itu tentunya ada negosiasi ya. Negosiasi ini penting sekali sahabat tutor semuanya. Sebenarnya negosiasi tidak hanya dilakukan oleh seorang manajer, tapi staf pun bisa lakukan negosiasi. Dalam arti kata sahabat tutor bukan negosiasi dalam hal-hal yang sifatnya impact-nya besar terhadap perusahaan, tapi negosiasi dalam antara staf dan staf yang lain, yaitu dalam pekerja secara teknis. Terus
riset alokatornya ya, sumber alokasinya dari mana, sumber-sumber informasinya itu dari mana, apakah ini informasi yang valid atau tidak valid, itu harus kita pahami sehingga keputusan nanti yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat dari sumber yang tepat pula. Terus kita bisa di distribution handlernya, bagaimana kita mendistribusikan, kita menghandle sebuah masalah ini sehingga penyimpangan atau risiko-risiko kita bisa minimalisasikan. Sehingga keputusan kita ambil ini adalah keputusan yang tepat untuk perusahaan dan untuk semua karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Barulah kita sebut dengan entrepreneur, yaitu seorang pengusaha, seorang yang berwirausaha, seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa wirausaha untuk mengelola atau mengatur orang lain, mengatur perusahaan untuk kebaikan dirinya sendiri seorang entrepreneur maupun kebaikan karyawan dan orang-orang di sekitar perusahaan itu sendiri. Itulah peran manajemen secara menyeluruh, secara general ya. Jadi bisa kita lihat dari interpersonal roles, information roles, dan discussion roles. Kemudian peran manajemen itu juga menurut Miss Robin Colfer bahwasanya tahun 99 peran manajemen adalah peran antar pribadi, peran informasi, peran memutuskan dengan penjelasan masing-masing dalam adalah sebagai berikut, seperti peran terbaik, peran melibatkan kegiatan yang bisa dijelaskan tadi ya, pimpinan dan stafnya, peran informasi itu peran melibatkan kecepatan ya, memantau, menyebarkan serta juru bicara ya, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Juga ada peran memutuskan, peran yang meliputi kewirausahaan, penanggulangan gangguan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian kita bicara tentang keterampilan ya. Keterampilan manajemen itu kita bicara tentang tingkatan setiap manajer ya. Jadi kalau di dalam piramida manajemen itu ada 3 ya. Walaupun sekarang sudah banyak perkembangan sahabat tutor semuanya ya. Ada yang buat 4 malahan ya. Pertama dari kalau di dalam dasarnya ya, dalam dasar tingkat manajemen ada 3. Itu low manager atau manager lini pertama atau bawah, terus ada middle manager, dan lalu puncak manager, di mana low manager ini ada kepala, mandor, profesor, middle manager itu ada kepala departemen, divisi, top manager itu adalah presiden direktur, wakil direktur ya, atau wakil presiden direktur. Itu 3. Di sini standarnya cuma 3 sahabat tutor. Namun ada bisa jadi 4 sahabat tutor. Di sini nantinya itu di manajer di bawah, manajer lini bawah ini ada namanya supervisor ya. Supervisor itu tuh sudah termasuk seperti kepala ya, kepala bagian ya, atau yang lebih kecil lagi subnya. Sedangkan manajer itu kepala departemen biasanya, sahabat tutor. Lalu baru ada manajer menengahnya ya, di atas manajer awal atau manajer pertama ada manajer pertama atau manajer utama. Manajer utama itu seperti general manager, sahabat tutor. Seperti kita pernah sahabat tutor yang sudah bekerja mungkin tidak asing dengan istilah jabatan general manager, yaitu seorang yang mewakili, memimpin semua manajer-manajer ya. Baru di atas general manager itu ada direktur dan wakil direktur. Nah, biasanya ada 4 itu yang diperhatikan sekarang ini ya, lebih cenderung pada 4. Nah, jadi namun yang harus kita ketahui itu hanya 3 saja sahabat tutor ya. Next. Lalu tingkatan manajer menurut Robin ya, ini seperti saya bilang tadi, sahabat bisa baca sendiri. Ini manajer lini pertama, manajer menengah itu sudah saya jelaskan. Manajer puncak itu CEO juga termasuk manajer puncak, soalnya Chief Executive Office ya, officer itu termasuk seperti setingkat direktur sahabat itu. Next, keterampilan manajer menurut Stoner ya. Jadi keterampilan manajer itu ada keterampilan teknis, yaitu kemampuan menggunakan alat, prosedur, teknik suatu bidang yang khusus. Jadi seorang manajer itu harus mempunyai spesialisasi, ya. Spesialisasi dia apa yang bisa yang sangat advance dia ahli, ya, sangat ahli yang bisa dia lakukan. Spesialisasinya apa? Apakah dia seorang ahli di bidang marketing kah? Apakah dia seorang ahli di bidang construction atau konstruksi, di properti ataupun konstruksi di jalan, atau dia juga seorang yang ahli di bidang produksi ya, seorang yang produksi mungkin di pabrik kertas atau pabrik minyak. Dia harus punya keterampilan teknis secara khusus.
Kemudian seorang manajer juga harus memiliki keterampilan manusiawi, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain. Ini maksudnya adalah bagaimana seorang manajer dapat mempengaruhi orang lain. Makanya juga disinilah yang dianggap bahwasanya manajemen itu ada seni ya. Manajer itu harus pandai berbicara, dia harus tahu bicara dengan stafnya seperti apa, bicara dengan pimpinannya seperti apa, bicara dengan rekannya juga seperti apa, itu berbeda komunikasinya sobat itu. Kemudian manajer juga harus memiliki keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Jadi bahwa kita ketahui setiap kita bekerja itu tidak mungkin tidak ada permasalahan. Tentu kita bekerja itu ada permasalahan. Sehingga terjadilah konflik ya. Biasanya disebut dengan konflik manajemen. Nah, konflik manajemen adalah terjadi akibat adanya kepentingan-kepentingan setiap bagian. Ada juga bisa juga dalam faktor kecil saja seperti staf kita ya, staf mungkin bagian administrasi dengan staf keuangan itu kadang ada yang bisa dibedakan sebetulnya. Di mana staf keuangan minta mungkin dia minta data yang valid, data yang benar, tidak data yang tidak sesuai dengan bukti. Sementara di staf inflasi mungkin dia perlu data, tapi kadang-kadang buktinya tidak mencukupi ya, tidak tervalidasi dengan tepat ya, sehingga terjadilah konflik. Nah, di konflik-konflik seperti inilah seorang manajer yang akan menjadi penengah bagaimana dia bisa mengkoordinasikan, memadukan kepentingan ini menjadi satu kegiatan yang produktif sehingga tidak terjadi crash ya antara bagian. Nah, jadi perlunya seorang manajer tersebut memiliki keterampilan konseptual. Perkembangannya di dalam manajemen ini dan sejarah konsep manajemen ini, sahabat tutor bisa lihat sendiri ya, di periode pertama ini tahun 1880 bahwasanya manajemen pra-ilmiah, bahwasanya dalam teori manajemen itu sudah ada ya sahabat tutor. Terus berkembang di periode kedua itu ada manajemen klasik ya, kita sering mendengar seperti istilah-istilah manajemen dari para ahli ya, ahli ekonom ya, baik itu Adam Smith ya, baik itu juga banyak banget ya para ahli manajemen ya, ada ekonomi kita juga mengenal tadi yang dibahas ya Stoner ya. Jadi teori-teori ini, teori klasik ini pertama dari manajemen pra-ilmiah menjadi manajemen klasik. Manajemen klasik dibagi dua, itu ada teori manajemen ilmiah, teori organisasi klasik. Kemudian masuk ke periode ketiga itu manajemen tingkah laku. Tingkah laku itu ya aktivitas ya, di mana teori manajemen ilmiah tadi berkembang di manajemen ilmiah atau penelitian operasi, yang tadi teori organisasi klasik ini menjadi pendekatan sistem, sehingga menjadilah manajemen kontingensi yang kita adopsi sampai sekarang ini. Ya. Sejarah teori manajemen itu, sahabat tutor semuanya, secara umum perkembangan teori manajemen dapat dibagi 4, yaitu ilmiah, manajemen klasik, hubungan manusiawi, dan modern. Sejarah teori manajemen itu sejarah perkembangan teori manajemen tahun 19 dimulai dari tahun 1771 sampai 1871, itu awal teori manajemen. Itu kontributornya R. Owen, Charles Babbage, terus 1918 itu manajemen ilmiah itu ada Frank, Lillian, Gilbert, Henry Gonti, dan Harrington Emerson. Melalui manajemen ilmiah telah ada teori organisasi itu Henry Fayol, James Money, Mary Poker, Follett, Herbert, Sam Clijsters. Ini merupakan para ahli di bidang manajemen, sahabat ya. Sampai kepada kita mengenal dengan Ernest Dahl dan Peter Drucker, dan banyak banget sih sahabat tutor ahli-ahli manajemen di dunia ini ya. Tentu banyak sekarang pun sudah baru berkembang lagi tentang teori manajemen ya, karena kenapa manajemen ini akan mengikuti bagaimana perubahan perusahaan, perubahan perorganisasian. Dulu mungkin kita masih organisasi itu lebih kepada hubungan secara langsung, sekarang sudah hubungan tidak langsung seperti penggunaan terhadap teknologi digital ya. Jadi juga termasuk ini manajemen digital ini sudah sangat berkembang sekali sahabat tutor. Sehingga perlu kita memahami bagaimana manajemen dasarnya, sehingga kita paham bagaimana manajemen substansialnya, kelanjutannya ya.
Jadi maksudnya teori manajemen ilmiah ini sahabat tutor itu sebagai pelopornya tuh Henry Taylor tuh prinsip-prinsipnya sebagai berikut, itu menggantikan cara tidak teratur dengan ilmu pengetahuan yang sistematis ya. Kedua, mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok. Yang ketiga, mencapai kerjasama manusia bukan individualisme. Yang keempat, menghasilkan output yang maksimal, bukan output yang terbatas. Yang kelima, mengembangkan pekerja sampai taraf setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri. Ya, jadi sudah jelas sahabat tutor bahwasanya dari dulu bahwa teori manajemen ini sudah jelas itu berhubungan dengan manusia ya, ada kerjasamanya, tidak individual, lebih ke orientasi kepada output yang maksimal, lebih kepada kesejahteraan yang maksimum juga ya. Kemudian teori manajemen ilmiah itu prinsip-prinsipnya satu yaitu menggantikan cara tidak teratur dengan ilmu pengetahuan yang sistematik. Yang kedua, mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok. Yang ketiga, mencapai kerjasama manusia bukan individualisme. Yang keempat, menghasilkan output yang maksimal bukan output yang terbatas. Yang kelima, mengembangkan pekerja sampai taraf setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri. Ya, sobat tutor, ini sudah jelas, sudah kita pahami bersama ya sobat tutor ya. Hampir sama dengan teori sebelumnya. Teori manajemen klasik tadi itu pelopornya adalah Henry Fayol, James Demany, Mary Parker, Herbert Simon, dan Kester Igbaner. Yaitu ada 14 prinsip dalam manajemen klasik ini. Yang pertama itu pembagian kerja, otoritas, tata tertib, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan-kepentingan individual terhadap kepentingan umum, membalas jasa, sentralisasi rantai saka hierarki, tatanan kesamaan dan kemantapan para karyawan dalam pekerjaannya, dan inisiatif serta semangat korps ya, semangat juang ya. Lalu dalam manajemen hubungan manusiawi, pelopornya itu Elton Mayo, Fries, dan Hugo. Prinsip-prinsipnya itu menemukan orang yang terbaik, menciptakan kondisi psikologis dan pekerjaan yang terbaik, menggunakan pengaruh psikologis untuk mendorong karyawan. Kemudian dalam manajemen modern itu spesial lagi, pelopor-pelopornya lebih kepada manajemen operasi dan manajemen sains, sampai datang bisa lihat sendiri. Di mana manajemen modern ini ya sudah jelas kontribusinya Peter Drucker, Wilander, Michael Porter, Blake Mountain, McKinsey, dan lainnya. Nah, ini adalah sumber buku kita, sahabat tutor bisa mempelajarinya di perpustakaan kita ya, baik itu perpustakaan digital ataupun di perpustakaan yang ada di PPJ di tempat sahabat tutor tinggal sekarang. PPJ ini tentu ada di mana-mana di kampus kita, sahabat tutor bisa membaca ataupun sahabat tutor bisa membeli ya buku literasi mengenai tentang manajemen. Baik sahabat tutor, ini adalah pertemuan pertama kita, di mana pertemuan pertama ini saya harap sahabat tutor memahami dengan tepat, dengan baik, bagaimana kita bisa mengelola perusahaan itu dengan efektif dan efisien tentunya sahabat tutor, sehingga tujuan dari perusahaan juga dapat tercapai dan kita bisa memaksimalisasi kinerja maupun kesejahteraan perusahaan kita, tentunya kesejahteraan pimpinan serta kesejahteraan karyawan semuanya secara baik, secara efektif dan efisien dan maksimum ya yang kita dapatkan. Sahabat tutor, tidak lupa saya ingatkan pula setelah sahabat tutor mendengarkan paparan saya mengenai tentang konsep dasar manajemen, saya harap sahabat tutor mengerti apa sih yang dimaksud dengan manajemen tersebut. Dan yang terpenting sahabat tutor, kita di dalam pertemuan pertama ini ada diskusi. Saya harap sahabat tutor bisa menjawab diskusi ini. Dalam diskusi ini tidak penting jawaban yang kaku ya sahabat tutor, atau yang textbook sekali. Saya tidak, dalam penjelasan saya lebih kepada jawaban-jawaban yang benar-benar berdasarkan dari pemahaman sahabat tutor. Literasinya boleh dari internet, boleh dari buku juga boleh, tetapi jangan bahasa buku
ataupun bahasa internet, sahabat tutor copy, pastekan, dan sahabat tutor masukkan ke dalam jawaban diskusi. Tapi lebih diolah lagi sahabat tutor, bagaimana jadikan ruang diskusi kita ini menjadi diskusi yang efektif, ya, tidak menjadi sesuatu yang hanya menjawab lalu ya sudah, tidak memberikan impact apapun. Jadi jadikan ini sebagai penambahan ilmu kita, ya, penambahan pengayaan ilmu kita, pengayaan tentang bagaimana kita memahami betul tentang konsep dasar manajemen. Baik sahabat tutor semuanya, demikianlah pemaparan sesi pertama kita mengenai konsep dasar manajemen. Saya harap sahabat tutor dapat memahami. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat tutor semuanya di sesi kedua. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart. Great.